Di tengah riuh rendah sejarah panjang bangsa Indonesia, hanya segelintir tokoh yang mampu meninggalkan jejak begitu dalam di hati rakyat, hingga namanya dikenang bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai jiwa bangsa itu sendiri. Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah salah satu dari mereka. Seorang kiai, cendekiawan, dan negarawan yang tak hanya mencintai bangsanya, tetapi juga berani menantangnya demi keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan. Lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur, Gus Dur adalah anak sulung dari pasangan Wahid Hasyim dan Sholehah. Ayahnya adalah Menteri Agama pertama Republik Indonesia dan anak dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan darah ulama dan nasionalis yang mengalir kental dalam nadinya, Gus Dur tumbuh di lingkungan pesantren yang keras, tetapi penuh nilai. Ia adalah simbol dari persilangan antara Islam tradisional dan semangat kebangsaan yang progresif. Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Gus Dur juga mengaku bahwa ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan Alok, saudara kandung Raden Patah, Tan Eng Hua, pendiri Kesultanan Demak. Tan Alok dan Tan Eng Hua ini merupakan anak dari Putri Champa, putri Tiongkok yang merupakan selir Brawijaya V. Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Prancis, Louis Charles Damais, diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Shini yang makamnya ditemukan di Trowulan. Pendidikan formalnya membentang dari pesantren lokal hingga ke Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Baghdad di Irak. Namun, Gus Dur adalah pembelajar otodidak sejati, pustaka adalah sahabatnya, pemikiran bebas adalah jalannya. Ia mengkaji filsafat, sastra, sejarah, dan berbagai pemikiran modern barat. Dari sinilah lahir sosok Gus Dur yang tidak bisa dikekang oleh doktrin, apalagi politik murahan. Selama pemerintahannya, Abdurrahman Wahid dikenal dengan kebijakannya yang tidak menentu dan pemikirannya yang visioner. Pengaruhnya terhadap reformasi Indonesia mencakup pembebasan pers yang lebih besar. Hal ini ditandai dengan pembubaran Kementerian Penerangan pada 1999. Abdurrahman Wahid berperan penting dalam mencabut larangan perayaan Tahun Baru Imlek. Hingga tahun 1998, perayaan Tahun Baru Imlek oleh keluarga Tionghoa dibatasi secara khusus hanya di dalam rumah. Pembatasan ini dilakukan pemerintah Orde Baru, melalui instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang ditandatangani Presiden Soeharto. Pada tanggal 17 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 yang membatalkan instruksi sebelumnya. Wahid juga menjadikan Konfusianisme sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia pada tahun 2000, dan melindungi hak-hak minoritas di Indonesia. Setelah serangkaian keputusan kontroversialnya, yang meliputi pencopotan banyak menteri dari kabinet, hubungan baiknya dengan Israel yang ditentang oleh banyak kalangan Muslim, sampai maklumat kontroversialnya yang ditujukan untuk membekukan parlemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat akhirnya memakzulkan Abdurrahman Wahid pada 23 Juli 2001, serta menunjuk Megawati Soekarnoputri sebagai penggantinya. Abdurrahman Wahid dihormati secara luas sebagai seorang guru bangsa dan pembela hak asasi manusia terkemuka. Pemerintahannya dianggap membebaskan orang Tionghoa Indonesia dari penindasan yang mereka alami selama Orde Baru, dan sejumlah tokoh Tionghoa memberikannya gelar Bapak Tionghoa. Kebijakannya yang mendukung hak-hak minoritas dan perdamaian membuatnya diberi gelar Bapak Pluralisme. Peristiwa pemakzulannya sendiri kemudian dianggap sebagai tindakan melawan hukum, dan banyak yang menganggap bahwa pemakzulan itu seharusnya tidak sah. Di bawah langit yang teduh di Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 7 September 1940, lahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengguncang sejarah bangsa Indonesia dengan pemikiran dan keberaniannya. Dialah Abdurrahman Wahid, atau yang lebih akrab dikenal sebagai Gus Dur, seorang ulama, pemikir, negarawan, dan pelindung kaum minoritas, yang kelak akan dikenang sebagai Bapak Bangsa dan Presiden keempat Republik Indonesia.
Namun jauh sebelum ia memimpin negeri ini, Gus Dur hanyalah seorang bocah kecil di tengah pusaran sejarah dan pergolakan zaman. Ia lahir di tengah keluarga ulama besar, dalam lingkungan pesantren yang syarat nilai dan tradisi Islam pesantren Tebu Ireng, yang didirikan oleh sang kakek, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di dunia. Ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim, adalah Menteri Agama pertama Republik Indonesia dan seorang pembaharu pendidikan Islam. Ibunya, Solehah, cucu dari Kiai Haji Bisri Syamsuri ulama besar lainnya di kalangan NU. Takdir seperti telah menuliskan bahwa darah pemimpin dan pejuang telah mengalir deras dalam tubuh Gus Dur sejak ia membuka matanya untuk pertama kali. Namun, kehidupan awal Gus Dur tidak berjalan lurus seperti jalan para raja. Ketika ia masih sangat kecil, ayahnya yang sangat ia cintai wafat dalam sebuah kecelakaan mobil tragis pada tahun 1953. Saat itu, Gus Dur baru berusia 13 tahun. Kehilangan ini menghujam hatinya dalam-dalam. Dalam kesedihan yang menyelimuti, ia belajar menerima kenyataan bahwa hidup bukanlah tentang keabadian, melainkan perjuangan. Sejak kecil, Gus Dur telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia tumbuh sebagai anak yang haus akan ilmu pengetahuan, bukan hanya agama, tapi juga filsafat, sastra, musik, bahkan sepak bola. Ia dikenal bandel, jenaka, namun memiliki daya pikir tajam yang tidak biasa untuk anak seusianya. Alih-alih hanya duduk tenang mempelajari kitab kuning, ia juga membaca karya-karya Karl Marx, Dostoyevsky, dan Bertrand Russell, sebuah fenomena langka dalam dunia pesantren. Pada tahun 1944, Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama Revolusi Nasional Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, Gus Dur pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Gus Dur belajar di Jakarta, masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Gus Dur juga diajarkan membaca buku non-muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi Menteri Agama pada tahun 1952, terlebih setelah April 1953, ayah Gus Dur meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Pendidikan Gus Dur berlanjut, dan pada tahun 1954 ia masuk ke sekolah menengah pertama. Pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada Ali Maksum, seorang kiai di pondok pesantren Krapyak dan belajar di SMP. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan muslim di pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu 2 tahun yang harusnya 4 tahun. Pada tahun 1959, Wahid pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan majalah Budaya Jaya. Pada perjalanan akademisnya yang membentang dari pesisir Nusantara hingga ke keriuhan kota-kota Mediterania dan padang pasir Arab, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menorehkan babak penuh liku dalam pencarian ilmu di luar negeri. Berangkat sebagai santri yang mewarisi tradisi pesantren, ia meraih beasiswa Kementerian Agama untuk menapaki bangku Universitas Al-Azhar di Kairo yang megah pada November 1963. Disinilah ia menghadapi ujian bahasa Arab dan sistem pembelajaran klasik yang kaku, namun juga terpesona oleh kehidupan kosmopolitan kota tua yang syarat sejarah.
Kecewa akan kelemahan kurikulum yang dianggapnya tak progresif, ia menjejakkan kaki ke berbagai kota di Eropa dari London hingga Roma, untuk meresapi ide-ide reformasi Islam dan peradaban Barat, pada Februari sampai Maret 1964. Meski sempat gagal menyelesaikan studi sarjana di Al-Azhar, semangatnya tak padam. Pada 1966, ia mendapatkan peluang kedua lewat beasiswa studi sastra Arab di Universitas Baghdad, Irak, di mana ia kembali menemukan sistem yang lebih dinamis dan berorientasi pada pemikiran modern. Dari lorong-lorong perpustakaan Kairo hingga ruang kuliah di Baghdad, Gus Dur kemudian meramu kerangka pluralisme dan kebebasan berpikir yang kelak memperkaya dialog keagamaan di Indonesia, hingga pada 1971 Gus Dur kembali ke tanah air. Pada usia 13 tahun, Sinta Nuriyah pertama kali bertemu dengan Gus Dur, yang saat itu menjadi gurunya di pesantren. Meskipun Gus Dur telah menunjukkan ketertarikannya, Sinta belum memberikan respons positif. Gus Dur kemudian melanjutkan studinya ke Kairo dan Baghdad. Selama di perantauan, Gus Dur sering mengirim surat kepada Sinta, menceritakan kegagalannya dalam studi dan kehidupan. Dalam salah satu surat balasannya, Sinta menulis, "Masak manusia harus gagal dalam segala-galanya. Gagal dalam studi, paling tidak berhasil dalam jodoh." Kata-kata ini memotivasi Gus Dur untuk melamar Sinta. Mereka menikah pada 11 Juli 1968. Karena Gus Dur masih berada di luar negeri, akad nikah dilakukan secara in absentia dan diwakili oleh kakeknya, Kiai Haji Bisri Syansuri. Kehadiran kakek yang sudah tua sebagai mempelai pria membuat para tamu terkejut, mengira Sinta menikah dengan seorang kakek-kakek. 3 tahun kemudian, pada 11 September 1971, mereka mengadakan resepsi pernikahan setelah Gus Dur kembali ke Indonesia. Awal pernikahan mereka diwarnai dengan kesederhanaan. Untuk mencukupi kebutuhan, Gus Dur menulis artikel di berbagai media dan memberikan ceramah. Sinta membantu dengan membuat kacang goreng dan es lilin. Gus Dur bahkan mengantarkan es lilin menggunakan skuter Vespa yang diberikan ibunya. Pada tahun 1993, Sinta mengalami kecelakaan yang menyebabkan kelumpuhan dan harus menggunakan kursi roda seumur hidup. Meskipun demikian, ia tetap mendampingi Gus Dur dalam berbagai aktivitas, termasuk saat Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia. Ketika Gus Dur menghadapi pemakzulan oleh MPR pada 23 Juli 2001, Sinta memberikan dukungan moral yang kuat, mendorong suaminya untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Pasangan ini dikaruniai 4 anak, Yeni Wahid, Alisa Kotrunada, Anita Hayatun Nufus, dan Inayah Wulandari. Setelah wafatnya Gus Dur pada 30 Desember 2009, Sinta terus melanjutkan perjuangan suaminya dalam memperjuangkan toleransi dan keberagaman di Indonesia. Ia dikenal dengan program sahur keliling yang melibatkan berbagai komunitas lintas agama. Atas dedikasinya, Sinta masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Time pada tahun 2018. Setelah menapaki jejak intelektual di Timur Tengah dan Eropa, Gus Dur kembali ke tanah air pada 4 Mei 1971. Kepulangannya bukan sekadar kembali ke kampung halaman, melainkan awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah wajah Islam dan demokrasi di Indonesia. Berlabuh di pelabuhan Jakarta pada 4 Mei 1971, khayal Gus Dur tentang studi lanjutan di Universitas McGill Kanada, tergantikan oleh panggilan jiwa membangun kembali pesantren yang terpinggirkan oleh arus modernisasi Orde Baru. Dalam tatap mata pertama dengan tanah air, ia menancapkan tekad untuk mengabdikan kecerdasan dan spiritualitasnya bagi komunitas pesantren, menjelma dari perantau intelektual menjadi pejuang akar rumput. Tak ingin sekadar menukik ke ruang akademik semata, Gus Dur bergabung dengan LP3S, lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan ekonomi dan sosial, yang dihuni kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. Di sanalah ia menemukan wadah untuk menjembatani tradisi pesantren dengan diskursus modern, sekaligus mengasah keterampilan sebagai penulis dan pembuat opini.
Sebagai kontributor utama LP3S, Gus Dur menjelajahi pesantren dan madrasah di seantero Jawa, mencatat kesengsaraan finansial para santri, kelangkaan buku, hingga tekanan untuk mengikuti kurikulum negara. Setiap catatan menyalakan bara semangatnya, pendidikan pesantren bukan sekadar transfer ilmu, melainkan benteng pluralisme dan kearifan lokal yang mesti dipertahankan. Ia juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang dilihatnya selama perjalanannya. Pada saat yang sama mendorong pesantren untuk mengadopsi kurikulum yang didukung negara, pemerintah juga mendorong pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pada saat itulah ia akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana studi di luar negeri demi memajukan pengembangan pesantren. Abdurrahman Wahid melanjutkan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk majalah Tempo dan Kompas, sebuah surat kabar terkemuka di Indonesia. Artikel-artikelnya diterima dengan baik, dan dia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Popularitas Gus Dur sedemikian rupa sehingga saat itu ia diundang untuk memberikan ceramah dan seminar, sehingga mengharuskannya bolak-balik antara Jakarta dan Jombang, tempat ia tinggal bersama keluarganya. Di meja redaksi Tempo dan Kompas, ia menebarkan gagasan pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tulisan-tulisannya yang berani menampar kemapanan rezim Orde Baru, memantik diskusi intelektual sekaligus mengundang sorotan aparat keamanan. Di balik gemerlap kata-kata, kehidupan Gus Dur tak lepas dari kelamnya perjuangan ekonomi. Demi mencukupi kebutuhan keluarga, ia berjualan kacang dan mengantar es untuk usaha istrinya, sebuah realita pahit yang meneguhkan komitmennya pada kesejahteraan rakyat kecil. Hingga tahun 1974, ia diundang menjadi pengajar studi hukum Islam di pesantren Tambak Beras Jombang. Setahun kemudian, ia menambah tugas mengajar kitab Al-Hikam, memperkenalkan metode pengajaran kritis dan diskursif kepada santri yang terbiasa mengaji tradisional. Lewat ruang kelas sederhana inilah Gus Dur menebar benih pembaruan pesantren. Pada 1977, Gus Dur diangkat sebagai dekan Fakultas Akidah dan Filsafat Islam di Universitas Hasyim Asy'ari. Keberhasilannya mengelola fakultas memukau banyak pihak, sehingga ia diminta mengampu mata kuliah lain pedagogi, hukum Islam, bahkan misiologi. Namun kecemerlangannya menimbulkan kecemburuan, beberapa rekan menolaknya mengajar di ranah yang dianggap bukan keahliannya. Latar belakang keluarga Gus Dur segera berarti, ia diminta untuk memainkan peran aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus Dur sebagai intelektual publik, dan ia 2 kali menolak tawaran bergabung dengan Dewan Penasihat Agama di NU. Namun, Gus Dur akhirnya bergabung dengan dewan tersebut setelah kakeknya, Bisri Syansuri, memberinya tawaran ketiga. Karena mengambil pekerjaan ini, Gus Dur juga memilih untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap di sana. Sebagai anggota Dewan Penasihat Agama, Gus Dur menjadikan dirinya sebagai reforman NU. Pada saat itu, Abdurrahman Wahid juga mendapat pengalaman politik pertamanya. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan atau P3, sebuah partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam termasuk NU. Gus Dur menyebut bahwa pemerintah mengganggu kampanye P3 dengan menangkap orang seperti dirinya. Namun, Gus Dur selalu berhasil lepas karena konon memiliki hubungan dengan orang penting seperti Jenderal Benny Murdani. Pada saat itu, banyak orang yang memandang NU sebagai organisasi dalam keadaan stagnasi atau terhenti. Setelah berdiskusi, Dewan Penasihat Agama akhirnya membentuk tim 7 termasuk Gus Dur untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Reformasi dalam organisasi termasuk perubahan kepemimpinan. Pada 2 Mei 1982, pejabat-pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU Idam Halid dan meminta agar ia mengundurkan diri. Idam, yang telah memandu NU pada era transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto awalnya melawan, tetapi akhirnya mundur karena tekanan.
Pada 6 Mei 1982, Gus Dur mendengar pilihan Idam untuk mundur dan menemuinya, lalu ia berkata bahwa permintaan mundur tidak konstitusional. Dengan himbauan Gus Dur, Idam membatalkan kemundurannya dan Gus Dur bersama dengan tim 7 dapat menegosiasikan persetujuan antara Idam dan orang yang meminta kemundurannya. Pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan keempat oleh MPR, dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Gus Dur menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respons NU terhadap isu tersebut. Gus Dur berkonsultasi dengan bacaan seperti Al-Quran dan hadis untuk pembenaran, dan akhirnya pada Oktober 1983, ia menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Gus Dur juga mengundurkan diri dari P3 dan partai politik. Hal ini dilakukan sehingga NU dapat fokus dalam masalah sosial daripada terhambat dengan terlibat dalam politik. Reformasi Gus Dur membuatnya sangat populer di kalangan NU. Pada saat Musyawarah Nasional 1984, banyak orang yang mulai menyatakan keinginan mereka untuk menominasikan Gus Dur sebagai ketua baru NU. Gus Dur menerima nominasi ini dengan syarat ia mendapatkan wewenang penuh untuk memilih para pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Musyawarah Nasional tersebut, dengan Anwar Nurris selaku Sekjen PBNU. Namun, persyaratannya untuk dapat memilih sendiri para pengurus di bawahnya tidak terpenuhi. Pada hari terakhir Munas, daftar anggota Gus Dur sedang dibahas persetujuannya oleh para pejabat tinggi NU termasuk Ketua PBNU sebelumnya, Idam Halid. Gus Dur sebelumnya telah memberikan sebuah daftar kepada panitia Munas yang sedianya akan diumumkan hari itu. Namun, panitia Munas yang bertentangan dengan Idam, mengumumkan sebuah daftar yang sama sekali berbeda kepada para peserta Munas. Terpilihnya Gus Dur dilihat positif oleh Soeharto dan rezim Orde Baru. Penerimaan Gus Dur terhadap Pancasila bersamaan dengan citra moderatnya menjadikannya disukai oleh pejabat pemerintahan. Pada tahun 1985, Soeharto menjadikan Gus Dur indoktrinator Pancasila. Pada tahun 1987, Gus Dur menunjukkan dukungan lebih lanjut terhadap rezim tersebut dengan mengkritik P3 dalam pemilihan umum legislatif 1987, dan memperkuat Partai Golkar Soeharto. Ia kemudian menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Meskipun ia disukai oleh rezim, Gus Dur mengkritik pemerintah karena proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia. Hal ini merenggangkan hubungan Gus Dur dengan pemerintah, tetapi saat itu Soeharto masih mendapat dukungan politik dari NU. Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus dalam mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren, sehingga dapat menandingi sekolah sekuler. Pada tahun 1987, Gus Dur juga mendirikan kelompok belajar di Probolinggo, Jawa Timur, untuk menyediakan forum individu sependirian dalam NU untuk mendiskusikan dan menyediakan interpretasi teks Muslim. Gus Dur pernah pula menghadapi kritik bahwa ia mengharapkan mengubah salam Muslim Assalamualaikum menjadi salam sekuler Selamat Pagi. Gus Dur terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989. Pada saat itu, Soeharto yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI, mulai menarik simpati Muslim untuk mendapat dukungan mereka. Pada Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dibentuk untuk menarik hati intelektual Muslim. Organisasi ini didukung oleh Soeharto, diketuai oleh Baharudin Jusuf Habibie, dan di dalamnya terdapat intelektual Muslim seperti Amin Rais dan Nurholis Majid sebagai anggota. Pada tahun 1991, beberapa anggota ICMI meminta Gus Dur bergabung. Gus Dur menolak karena ia mengira ICMI mendukung sektarianisme dan akan membuat Soeharto tetap kuat.
Pada tahun 1991, Gus Dur melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi, organisasi yang terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan sosial. Organisasi ini diperhitungkan oleh pemerintah, dan pemerintah menghentikan pertemuan yang diadakan oleh Forum Demokrasi saat menjelang pemilihan umum legislatif 1992. Pada Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan musyawarah besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Gus Dur merencanakan acara itu dihadiri oleh paling sedikit 1 juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi acara tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, acara itu dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah acara, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran. Selama masa jabatan keduanya sebagai ketua NU, ide liberal Gus Dur mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi tidak setuju. Sebagai ketua, Gus Dur terus mendorong dialog antar agama dan bahkan menerima undangan mengunjungi Israel pada Oktober 1994. Menjelang Musyawarah Nasional 1994, Gus Dur menominasikan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Mendengar hal itu, Soeharto ingin agar Wahid tidak terpilih. Pada minggu-minggu sebelum Munas, pendukung Soeharto, seperti Habibie dan Harmoko berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur. Ketika Musyawarah Nasional diadakan, tempat pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi. Terdapat juga usaha menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya. Namun, Gus Dur tetap terpilih sebagai ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Selama masa ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia. Megawati yang menggunakan nama ayahnya memiliki popularitas yang besar dan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Wahid menasihati Megawati untuk berhati-hati dan menolak dipilih sebagai presiden untuk sidang umum MPR 1998. Megawati mengacuhkan sarannya, namun kemudian ia harus membayar mahal ketika pada Juli 1996, markas PDI-nya diambil alih oleh pendukung ketua PDI yang didukung pemerintah, Suryadi. Melihat apa yang terjadi terhadap Megawati, Gus Dur berpikir bahwa pilihan terbaiknya sekarang adalah mundur secara politik dengan mendukung pemerintah. Pada November 1996, Wahid dan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua NU, dan beberapa bulan berikutnya, diikuti dengan pertemuan dengan berbagai tokoh pemerintah yang pada tahun 1994 berusaha menghalangi pemilihan kembali Gus Dur. Pada saat yang sama, Gus Dur membiarkan pilihannya untuk melakukan reformasi tetap terbuka, dan pada Desember 1996 bertemu dengan Amin Rais, anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Juli 1997 merupakan awal dari krisis finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati dan Amin, tetapi ia terkena stroke pada Januari 1998. Dari rumah sakit, Wahid melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden, dan protes mahasiswa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei 1998, setelah penembakan 6 mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei 1998, Gus Dur bersama dengan 8 pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memberikan konsep komite reformasi yang ia usulkan. 9 pemimpin tersebut menolak untuk bergabung dengan komite reformasi. Gus Dur memiliki pendirian yang lebih moderat dengan Soeharto, dan meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya. Hal tersebut tidak disukai Amin, yang merupakan oposisi Soeharto yang paling kritis pada saat itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto. Salah satu dampak jatuhnya Soeharto adalah pembentukan partai politik baru. Di bawah rezim Soeharto, hanya terdapat 3 partai politik, yakni
Golkar, P3, dan PDI. Dengan jatuhnya Soeharto, partai-partai politik mulai terbentuk, dengan yang paling penting adalah Partai Amanat Nasional bentukan Amin Rais, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bentukan Megawati. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Ia tidak langsung mengimplementasikan ide tersebut. Namun pada Juli 1998, Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut, karena mendirikan partai politik merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasihat dengan Matori Abdul Jalil sebagai Ketua Partai. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai tersebut terbuka untuk semua orang. Pada November 1998, dalam pertemuan di Ciganjur, Gus Dur bersama dengan Megawati, Amin Rais, dan Sultan Hamengkubuwono X kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Pada Juni 1999, Partai PKB ikut serta dalam arena pemilu legislatif. PKB memenangkan 12% suara dengan PDIP memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati diperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada sidang umum MPR. Namun, PDIP tidak memiliki kursi mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden, dan komitmen PKB terhadap PDIP mulai berubah. Pada 7 Oktober 1999, Amin dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, Ketua Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan Jenderal Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Has dari P3. Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik, PDIP, PKB, Golkar, P3, PAN, dan Partai Keadilan, Non-Partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Pada November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok. Setelah 1 bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Koordinator Bidang Pengentasan Kemiskinan, Menko Taskin Hamzah Has, mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat. Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Has diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel. Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum, namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur.
Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh, dengan mengurangi jumlah personel militer di negeri Serambi Makkah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya, ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Pada bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G77, sebelum kembali melewati kota Meksiko dan Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Prancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir, sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya. Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jenderal Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer, dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto. Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil meyakinkan Gus Dur agar tidak menggantikannya. Namun, Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla, dan Menteri Negara BUMN Laksamana Soekardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat. Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDIP. Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. 2 bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatangan akan melanggar persetujuan. Gus Dur juga mengusulkan agar TEP MPRS nomor 29-MPR-1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut. Pada bulan Maret 2000, Abdurrahman Wahid menyarankan agar resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS tahun 1966 tentang pelarangan Marxisme-Leninisme dicabut. Abdurrahman Wahid juga bergerak untuk menjalin hubungan komersial dengan Israel, yang menimbulkan kemarahan banyak kelompok Muslim Indonesia. Hal ini merupakan salah satu isu yang muncul dalam pengarahan yang diberikan kepada delegasi Parlemen Palestina pada tahun 2000 oleh Riddi Awad, duta besar mereka untuk Indonesia. Isu lainnya adalah keanggotaan Gus Dur di Yayasan Shimon Peres. Baik Abdurrahman Wahid maupun Menteri Luar Negerinya Alwi Shihab tersinggung atas penggambaran Presiden Indonesia yang tidak akurat, dan Alwi menyerukan penggantian Awad. Namun, Nurholis Majid menegaskan bahwa netralitas pribadi Gus Dur terhadap konflik Israel-Palestina harusnya tunduk pada perasaan mayoritas masyarakat Indonesia yang mendukung Palestina. Tercatat, Gus Dur mengunjungi Israel sebanyak 6 kali. Dalam sebuah wawancara dengan media Israel dia berkata, "Saya pikir ada persepsi yang salah bahwa Islam bertentangan dengan Israel. Hal ini disebabkan oleh propaganda Arab. Kita harus membedakan antara orang Arab dan Muslim. Beberapa orang di Indonesia mengklaim bahwa saya adalah antek Barat, namun fakta bahwa saya semakin populer seiring berjalannya waktu menghilangkan anggapan ini, dan menunjukkan bahwa ini hanyalah pandangan segelintir elit. Saya selalu mengatakan bahwa Tiongkok dan Uni Soviet menggunakan ateisme sebagai bagian dari konstitusi mereka, namun kami memiliki hubungan jangka panjang dengan kedua negara ini. Jadi Israel mempunyai reputasi sebagai bangsa yang menjunjung tinggi Tuhan dan agama, oleh karena itu tidak ada alasan kita harus melawan Israel."
Dalam usaha mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial politik, Gus Dur menemukan sekutu, yaitu Agus Wirahadikusuma, yang diangkatnya menjadi Panglima Kostrad pada bulan Maret. Pada Juli 2000, Agus mulai membuka skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang memiliki hubungan dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Wahid untuk mencopot jabatan Agus. Gus Dur mengikuti tekanan tersebut, tetapi berencana menunjuk Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Petinggi TNI merespon dengan mengancam untuk pensiun, sehingga Gus Dur kembali harus menurut pada tekanan. Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku dan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Wahid meminta TNI menghentikan aksi Laskar Jihad, tetapi mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata TNI. Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Bulog Gate dan Brunei Gate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik, Bulog, melaporkan bahwa 4 juta dolar Amerika menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Bulog Gate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang 2 juta dolar Amerika untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Brunei Gate. Setelah pemakzulannya, pada tahun 2003, Kejaksaan Agung kemudian menyatakan bahwa Gus Dur tidak terlibat dalam dua skandal ini. Sidang Umum MPR 2000 hampir tiba, popularitas Gus Dur masih tinggi. Sekutu Wahid seperti Megawati, Akbar, dan Amin Rais, masih mendukungnya meskipun terjadi berbagai skandal dan pencopotan menteri. Pada sidang umum MPR, pidato Gus Dur diterima oleh mayoritas anggota MPR. Selama pidato, Wahid menyadari kelemahannya sebagai pemimpin dan menyatakan ia akan mewakilkan sebagian tugas. Anggota MPR setuju dan mengusulkan agar Megawati menerima tugas tersebut. Pada awalnya MPR berencana menerapkan usulan ini sebagai TAP MPR, akan tetapi keputusan Presiden dianggap sudah cukup. Pada 23 Agustus, Gus Dur mengumumkan kabinet baru meskipun Megawati ingin pengumuman ditunda. Megawati menunjukkan ketidaksenangannya dengan tidak hadir pada pengumuman kabinet. Kabinet baru lebih kecil dan meliputi lebih banyak non-partisan, dan tidak terdapat anggota Golkar dalam kabinet baru Gus Dur tersebut. Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukkan kekecewaannya adalah Amin Rais. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amin juga berusaha mengumpulkan oposisi, dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur. Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Imlek menjadi hari libur fakultatif. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji. Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia. Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk ke dalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi. Pertemuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya sidang khusus MPR, di mana pemakzulan presiden dapat dilakukan.
Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan. Namun, demonstran NU terus menunjukkan dukungan mereka kepada Gus Dur, dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden hingga mati. Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra dicopot dari kabinet, karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur. Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan dianggap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan, yang pada saat itu masanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inaugurasi penggantian menteri. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya sidang istimewa MPR pada 1 Agustus. Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik Sosial dan Keamanan, Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menyatakan keadaan darurat. Namun Yudhoyono menolak, hingga Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta 4 menteri lainnya, dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juni 2001. Akhirnya pada 20 Juli, Amin Rais menyatakan bahwa sidang istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta, dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Pada 23 Juli 2001 pukul 1.05 waktu Indonesia Barat, Gus Dur mengumumkan pemberlakuan maklumat yang berisi, 1. Pembubaran MPR-DPR, 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, dan 3. Membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun maklumat tersebut tidak memperoleh dukungan, dan dalam sidang istimewa pada hari itu, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, tetapi akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan. Pada akhir Desember 2009, meskipun kesehatannya buruk dan baru-baru ini mengunjungi rumah sakit, Gus Dur meminta untuk dibawa mengunjungi Rembang dan Jombang. Selama perjalanan kesehatannya memburuk dan Gus Dur dirawat di rumah sakit di Jombang pada tanggal 24 Desember 2009. Ia dipindahkan ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta Pusat keesokan harinya untuk menjalani cuci darah. Ia juga menjalani operasi gigi pada 28 Desember setelah mengeluh sakit gigi. Gus Dur meninggal dunia pada tanggal 30 Desember sekitar pukul 18.45 waktu setempat karena komplikasi gangguan ginjal, penyakit jantung, dan diabetes. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Gus Dur sesaat sebelum wafat. Pemakaman kenegaraan diadakan untuk Gus Dur pada tanggal 31 Desember, dan bendera dikibarkan setengah tiang selama 7 hari. Ia dimakamkan di samping kakek dan neneknya serta orang tuanya di tempat kelahirannya, Jombang, Jawa Timur. Ketika Gus Dur pertama kali berkuasa di Indonesia, terdapat kekhawatiran mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia. Namun kenyataannya, kebijakan luar negeri Gus Dur lebih ortodoks dibandingkan retorikanya sebelumnya. Indonesia berhasil mendapatkan jaminan dari dunia internasional akan keutuhan wilayahnya. ASEAN juga tetap menjadi pusat pandangan kebijakan luar negeri Jakarta. Persoalan Timor Timur masih menjadi isu krusial antara Indonesia dan sejumlah negara barat. Amerika Serikat, khususnya, enggan mendorong Indonesia terlalu jauh, karena diyakini bahwa kepresidenan Gus Dur adalah alternatif yang paling tidak diinginkan dalam kebijakan dalam dan luar negeri.
Selama pemerintahannya, Gus Dur dikenal pemikirannya yang visioner dan kebijakannya, menjadikan dirinya sebagai salah satu tokoh yang kontroversial pada masa itu. Pengaruhnya terhadap reformasi Indonesia mencakup pembebasan pers yang lebih besar. Hal ini ditandai dengan pembubaran Kementerian Penerangan pada 1999. Ia cenderung membela hak-hak minoritas dan selalu mengambil keputusan yang dinilai tidak menentu. Pada masa pemerintahannya, orang Tionghoa diperbolehkan merayakan Imlek dan dianggap membebaskan orang Tionghoa dari penindasan yang telah mereka rasakan sejak lama. Karena itulah, ia juga dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa oleh beberapa tokoh Tionghoa. Sebagai seorang ulama, ia dihormati tidak hanya oleh pengikutnya, namun juga dari penganut agama lain bahkan ateis. Foto dirinya melambaikan tangan kepada para pendukungnya di beranda Istana Merdeka pasca dimakzulkan, adalah salah satu foto paling fenomenal sepanjang sejarah Indonesia. Karena pemikiran dan pemerintahannya yang mendukung hak-hak minoritas, ia diberikan gelar Bapak Pluralisme. Ucapannya yang terkenal, "Gitu aja kok repot," telah menjadi ikon dalam acara bincang-bincang politik di Indonesia. Ucapan tersebut menunjukkan betapa ia bisa dengan mudah menyelesaikan masalah meski keputusannya sempat memicu kemarahan orang lain. Pada Agustus 2021, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pernyataan terkait pemakzulan Gus Dur. Dalam pernyataan Mahfud yang disampaikannya di saluran YouTube Nahdlatul Ulama, disebutkan bahwa pemakzulan Wahid adalah inkonstitusional dan merupakan tindakan melawan hukum. Mahfud MD menyatakan bahwa pemakzulan Gus Dur pada tahun 2001 tidak sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 3 Tahun 1978, tentang kedudukan dan tata kerja Badan Tertinggi Negara, lembaga dengan atau lembaga tinggi negeri. Mahfud juga mengutarakan, pemakzulan Gus Dur melalui sidang khusus MPR mempunyai perkara yang berbeda antara nota 1, 2, dan 3. Pada tanggal 25 September 2024, MPR secara resmi mencabut ketetapan MPR nomor 2/MPR/2001 yang digunakan sebagai instrumen untuk mencabut jabatan Presiden Abdurrahman Wahid dan sekaligus memulihkan nama baiknya secara anumerta. Pada hari yang sama, MPR juga membenarkan Soeharto dengan mencabut sebagian ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998. Pencabutan ini juga membuka jalan bagi Soeharto untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Di tengah gemuruh zaman dan gelombang perubahan, Gus Dur berdiri sebagai sosok yang melampaui batas-batas agama, politik, dan budaya. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga pelita di kegelapan, yang menyalakan api toleransi dan kemanusiaan. Kini ia telah tiada, namun jejaknya tetap abadi, menuntun kita untuk terus memperjuangkan nilai-nilai yang ia titipkan, keberanian, kebebasan, dan cinta tanpa syarat pada sesama manusia. Selamat jalan, Gus Dur Sang Guru Bangsa.